Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Udin Mardin, anggota DPRD Kabupaten Nabire. Pada kesempatan ini mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Nabire untuk tenang terkait menghadapi situasi COVID-19. Dan juga saya meminta kepada masyarakat Nabire untuk tidak terprovokasi terkait surat edaran atau surat-surat yang beredar melalui media sosial tentang kesepakatan para bupati sewilayah Mepago. Tentu para bupati ini telah berpikir bagaimana mengamankan rakyatnya dari musibah COVID. Namun, perlu juga kita cermati bahwa setiap wilayah atau setiap kabupaten itu berbeda-beda. Lebih khusus kepada Kabupaten Nabire. Rencana pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar hingga tidak ada satupun aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan. Menurut saya, hal itu perlu dipertimbangkan kembali. Yang pertama, secara hukum, bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar harus mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. PSBB ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Karantina. Sehingga ketika PSBB dilakukan, aparat TNI maupun Polri bisa mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kebijakan tersebut. Namun, jika sifatnya hanya kesepakatan bupati, maka mungkin perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana dampak dari kebijakan tersebut. Sepatutnya di Kabupaten Nabire kita melakukan pengamanan sosial atau buat dulu jaring pengaman sosial sehingga masyarakat kecil yang kena dampak akibat dari kesepakatan ini dapat kita tolong. 2 bulan sudah himbauan edaran bupati dituruti oleh masyarakat Kabupaten Nabire. Tentu ini telah menimbulkan gejolak secara ekonomi. Banyak masyarakat kita yang sudah sangat menderita. Jika pemberlakuan sosial, pembatasan sosial berskala besar ini atau PSBB ini dilakukan di Kabupaten Nabire, walaupun nantinya tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan, kita berharap terlebih dahulu pemerintah daerah mempersiapkan bagaimana penanganan masyarakat yang nantinya terkena dampak dari kebijakan ini. Seperti bagaimana mereka bisa bertahan hidup selama dibatasi akses, tidak boleh keluar dari lingkungannya. Jelas kita harus mempersiapkan 9 bahan pokok. Kemudian bagaimana masyarakat kecil terkait dengan penghasilannya. Apakah telah dipersiapkan dana bantuan sosial? Setahu saya bahwa dana yang siap dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebesar 19 miliar. 9 miliar untuk jaring pengaman sosial. Pertanyaannya, apakah dana tersebut cukup untuk masyarakat yang terkena dampak dari PSBB yang akan diberlakukan? Kami secara kelembagaan pasti akan terus berbicara dan berjuang untuk rakyat kami. Dan pada kesempatan ini kepada Bapak Bupati Kabupaten Nabire, kami berharap bahwa dapat melihat kembali kebijakan yang akan dibuat. Mungkin kita perlu mempersiapkan dulu semuanya sebelum pemberlakuan
sosial berskala besar ini kita terapkan. Tentu sama-sama kita berpikir bagaimana mengamankan rakyat kita dari COVID-19. Di samping itu, mungkin rakyat lebih ingin mendengar bagaimana skenario penanganan COVID ini. Jika hanya membatasi akses, jika hanya melarang pergerakan orang selama berbulan-bulan, apakah ini akan membuat dampak yang besar? Mungkin beberapa masukan, saran, dan pendapat yang sampai kepada kami mempertanyakan, kira-kira apakah ada rencana pemerintah daerah Kabupaten Nabire untuk melakukan rapid test massal, sehingga kita bisa mengetahui mana yang positif, mana yang negatif. Dari hal inilah akan kita buat satu kebijakan. Untuk itu, kepada masyarakat Kabupaten Nabire, kami harapkan juga untuk tetap tenang. Kami, wakil-wakil Anda yang saat ini ada di gedung DPR, pasti akan berpikir cara yang terbaik. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Nabire, kami meminta dengan segala hormat agar segera memikirkan langkah penanganan COVID-19. Jadi, ada skenario yang jelas di sini. Seperti di beberapa wilayah lain yang kita nonton di televisi, bahwa mereka melakukan rapid test, mereka mempersiapkan sembako dibagi kepada warga-warga dengan melibatkan distrik, lurah, RW, dan RT. Sehingga masyarakat di bawah, masyarakat kita di bawah tidak berteriak. Sedih kondisi saat ini. Semua berteriak, meminta perhatian. Untuk itu, kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat yang kita butuhkan di dalam hal ini. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita semua dapat segera beraktivitas seperti biasa. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.